Okay, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back with me, Zal Abidin. So, in this video, I will teach you about hukum, mim, sukun, dan tanwin. First of all, let's pray and thanks to our God Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, karena telah memberikan kita kesehatan dan kita masih bisa bernapas sampai hingga saat ini. Oke, sebelum itu, salawat dan salam tak lupa tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang seperti sekarang ini. Oke, jadi bagi kalian yang belum tahu hukum nun mati dan tanwin, jadi hukum nun mati dan tanwin itu ada 5. Ya, di video kali ini itu cuma ada 5. Oke, kita langsung masuk yang pertama. Idhar halki. Oke, jadi idhar halki ini artinya jelas dari tenggorokan. Hurufnya itu ada 5 huruf. Hamzah ha, ain ha, ghain kha. Nah, itu kelima huruf ini itu semuanya dibaca jelas. Ya, cara bacanya nun mati atau tanwin dibaca jelas tanpa dengung saat bertemu dengan salah satu huruf di atas. Salah satu huruf di atas yaitu dari huruf kelima di sini. Huruf kelima di sini. Hamzah ha, ain ha, ghain ha. Nah, dibaca mana. Artinya jelas bunyi yang jelas. Mana. Setelah itu, yang kedua, sami'un alimun. Dibaca jelas juga. Sami'un alimun. Sami amana. Ini adalah salah satu huruf yang ada di izhar halki. Ini salah satunya. Dan ini salah satu huruf yang ada di izhar halki buat yang kalimat kedua. Oke. Yang kedua, itu ada izhar mutlak. Maaf salah baca. Dibaca jelas tanpa dengung meskipun bertemu dengan huruf ya atau wawu, tetapi masih dalam satu kata. Jadi beda sama yang di atas, yang sebelumnya itu. Kalau ini kan beda kata nih, pisah katanya. Kalau idhar mutlak itu katanya satu. Kalau misalnya pisah berarti bukan idhar mutlak. Nah, hurufnya itu ada ya dan wawu. Cara bacanya, contohnya dibaca bunyanun, jelas bunyinya yang nun. Bun ya, ini jelas dan masih dalam satu kata, bukan beda kata. Dibaca yang kedua itu dibaca dunya. Ini dunya. Ini huruf ya-nya juga yang kedua. Kalimat kedua itu masih huruf ya dan ini dibaca jelas tanpa dengung meskipun bertemu huruf ya dan wawu. Biasanya kan huruf ya dan wawu itu adalah huruf yang kalau misalnya kita bertemu bakal panjang. Nah, tapi di izhar mutlak itu enggak. Yang ketiga, itu adalah idgham biguna. Artinya dimasukkan dengan dengung. Hurufnya ada 4. Ya, nun, mim, wawu. Cara bacanya, nun mati atau tanwin dilebur dengan didengungkan ketika bertemu salah satu huruf ini. Jadi, istilahnya itu, idgham biguna itu, apa sih namanya? Memasukkan huruf sebelum nun mati. Jadi kalau misalnya kalian menemukan nun mati, habis itu setelah nun mati itu ada huruf dari idgham biguna, nah itu dimasukkan tanpa dengung. Jadinya mayyakulu sami'un nasirun. Nah, itu contohnya. Catatannya hanya terjadi di antara dua kata, tidak dalam satu kata. Jadi ini terpisah, tidak bisa gabung. Yang keempat, idgham bila guna. Jadi ini namanya mirip-mirip sama yang sebelumnya.
Yang sebelumnya itu idgham bigunah, yang setelahnya tuh idgham bila gunah. Hurufnya cuma dua, yaitu lam sama ro. Artinya dimasukkan tanpa dengung. Jadi yang sebelumnya kan pakai dengung nih kalau misalnya masuk. Dibacanya mayyakulu. Nah, itu kan ada dengungnya tuh. Kalau misalnya idgham bila gunah, itu nggak ada dengungnya. Mir rabbil alamin, tanpa dengung, nggak ada dengung. Malikullin nasi, tanpa dengung juga. Sama seperti sebelumnya, idgham bila gunah itu terjadi antar dua kata aja. Yang terakhir dari materi ini itu ada iklab. Hurufnya cuma satu, ba. Nah, artinya dari iklab itu mengganti cara bacanya min mati atau tanwin dibaca seperti mim dan dengung ketika bertemu huruf ba, dibaca ambiya'u, ambiya'u. Jadi nun mati ini bakal nggak berfungsi di iklab ambiya. Jadi langsung masuk dibaca mim. Nah, sami basiro, contoh lain tuh ya ada di Al-Quran banyak. Pokoknya tuh ya bunyi nun berubah jadi mim, ada dengung di mim. Jadi walaupun ini ada huruf nunnya, kita diharuskan membaca digantikan membaca huruf mim. Oke, mungkin itu saja materi dari saya. Semoga bermanfaat untuk kalian yang belum tahu nun mati atau sukun. Maaf jika ada salah atau materi yang kurang jelas buat kalian. Oke, jangan lupa like, subscribe, dan juga komen video saya, dan juga hidupkan lonceng untuk tidak ketinggalan video saya yang selanjutnya. The last I said, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.